Cina, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dilihat berdasarkan PDB nominal. Cina bahkan hanya kalah dari Amerika Serikat. Cina adalah negara dengan ekonomi manufaktur dan pengekspor barang terbesar di dunia. Negara dengan perdagangan terbesar di dunia dan memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Di balik kesuksesan ini, Cina pernah diterpa krisis panjang yang membuat perekonomiannya hancur, yakni saat Perang Saudara dan Perang melawan Jepang. Tapi kemudian bisa bangkit kembali. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Cina bisa menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia seperti sekarang dengan sejarah perekonomian yang hancur saat itu? Sebenarnya kalau kita bicara sejarah, bukan hanya saat Perang melawan Jepang dan Perang Saudara. Sejak jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1912, Cina ini mengalami masa ketidakstabilan dan terganggunya aktivitas perekonomian. Baik, untuk menceritakan sejarah Cina, negara ini lebih senang disebut dengan nama Cina. Runtuhnya dinasti Qing adalah periode kesulitan ekonomi yang besar bagi para petani Cina. Lalu, selama dekade Nanjing tahun 1927, Cina mengalami kemajuan di sejumlah sektor industri, khususnya industri militer. Tapi Perang Cina-Jepang yang kedua pada tahun 1937 ditambah dengan Perang Saudara, menjadikan perekonomian kembali hancur dengan mengalami inflasi dan bahkan hyperinflasi. Berdirinya Republik Rakyat Cina tahun 1949 mendorong Cina mengalami proses pembangunan ekonomi yang mengejutkan dan penuh dengan gejolak. Cina mengalami revolusi, sosialisme, Maoisme, dan akhirnya reformasi ekonomi bertahap dan perkembangan ekonomi cepat pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Kecepatan transformasi Cina dengan sangat signifikan dari salah satu negara termiskin menjadi negara dengan perekonomian terbesar dan tidak ada bandingannya dalam sejarah. Shenzhen mewakili pertumbuhan besar-besaran yang dialami Cina dalam beberapa dekade terakhir. Shenzhen yang awalnya hanya sebuah desa nelayan kecil, kini telah menjadi salah satu kota terpadat di Cina. Bayangkan, antara tahun 1980 nih sampai 2005, populasi Shenzhen itu tumbuh 1.500%. Shenzhen bahkan melebihi pertumbuhan kota-kota ramai seperti Shanghai, Hong Kong, dan Beijing. Transformasi dimulai pada tahun 1980 saat Shenzhen ini dinyatakan sebagai zona ekonomi khusus pertama di Cina. Reformasi ekonomi terjadi yang kemudian memperluas investasi asing dan menarik banyak pekerja migran dari seluruh Cina. Shenzhen menemukan tren ekonominya, yaitu teknologi. Sejak periode reformasi tahun 1978, Cina ini mengalami peningkatan besar dalam standar hidup rata-rata. Berevolusi dari negara sosialis yang terisolasi menjadi tulang punggung perekonomian dunia. Peningkatan besar yang dialami oleh Cina tidak lepas dari potensi ekonominya. Cina ini punya sumber daya alam yang sangat besar, dengan 90% batu bara dan logam tanah jarang, ditambah hampir semua mineral industri lainnya yang melimpah. Kayu juga adalah sumber daya alam utama, sama seperti lahan subur. Selain itu, karena sumber daya airnya yang alami, Cina punya potensi pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Revolusi industri Cina yang dimulai 35 tahun lalu betul-betul mengubah secara tiba-tiba dari lahan pertanian yang sangat miskin menjadi kekuatan industri yang tangguh. Gambarannya, Cina memproduksi hampir 50% barang-barang industri utama dunia. Itu termasuk baja mentah yang pasokannya itu 50% dari pasokan global. Lalu semen sekitar 60% dari produksi dunia. Batu bara 50% dari produksi dunia. Dan kendaraan 25% dari pasokan dunia. Ditambah dengan populasi yang besar di Cina, semakin memperkuat percepatan ekonominya. Nah, karena melonjaknya ekonomi Cina, banyak pakar yang menilai kalau revolusi industri Cina adalah revolusi industri yang prematur. Nah, apa yang terjadi di Cina bukanlah upaya industrialisasi yang pertama. Justru ini sudah yang keempat dalam 120 tahun terakhir. Hanya saja, ketidakseimbangan antara peluang bisnis di Cina dan talenta berkualitas adalah salah satu tantangan terbesar di Cina.
Lalu bagaimana Cina berkembang dengan cepat? Pertanyaan ini terjawab setelah bertahun-tahun dimulai sejak 1978 yang sebelumnya negara mengontrol semua aset produktif. Lalu, pemerintah Cina memulai program reformasi ekonomi yang besar sekali lagi sejak reformasi Deng Xiaoping. Pemerintah mendorong pembentukan perusahaan pedesaan dan bisnis swasta, meliberalisasi perdagangan dan investasi luar negeri, melonggarkan kontrol negara atas sejumlah harga, dan berinvestasi dalam produksi industri dan pendidikan tenaga kerja. Dan secara umum, strategi ini berhasil dengan hasil yang spektakuler. Ya, meski dalam perjalanannya pertumbuhan ekonomi Cina mengalami pasang surut. Pertumbuhan real rata-ratanya lebih dari 9% per tahun dengan fase naik turun yang tidak begitu signifikan. Dan dalam beberapa tahun puncak, perekonomian tumbuh lebih dari 14%. Pendapatan per kapita Cina pun meningkat hampir 4 kali lipat dalam 15 tahun terakhir. Nah, salah satu yang juga mendukung perkembangan ekonomi adalah kebijakan investasi yang sangat besar pada inisiatif Belt and Road. Ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang paling ambisius yang pernah dibuat. Diluncurkan pada tahun 2013 oleh Xi Jinping. Proyek ini telah meluas ke Afrika, Oseania, dan Amerika Latin, sehingga secara signifikan memperluas pengaruh ekonomi dan politik Cina. Proyek ini bisa dibilang sebagai kelanjutan dari meningkatnya kekuatan Cina. Tapi, karena biaya proyek yang meroket, penolakan pun bermunculan di beberapa negara. Amerika Serikat bahkan punya kekhawatiran kalau inisiatif Belt and Road hanyalah kedok pembangunan dan ekspansi militer Cina. Meski dapat banyak kritik, faktanya sekarang udah ada sekitar 147 negara yang artinya mencakup 2/3 populasi dunia dan 40% PDB global udah menandatangani proyek dan menunjukkan minatnya. Utang rumah tangga Cina juga menyumbang 63,3% dari PDB pada awal tahun 2023 saja, terutama untuk sektor real estate. Pasar properti Cina menyumbang sebagian besar perekonomian. Pasar ini memberikan kontribusi besar terhadap transisi Cina menuju ekonomi berbasis pasar sosialis dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa dekade terakhir. Tapi, apa yang pernah mendorong perekonomian Cina maju kini malah menghambatnya. Permasalahan ekonomi struktural mulai bermunculan nih, dan real estate merupakan salah satu sektor pertama yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Mengingat pentingnya hal ini terhadap model pertumbuhan Cina. Jika pemerintahan gagal mengatasi permasalahannya, kemungkinan besar akan memicu kehancuran yang pastinya akan menghancurkan perekonomian Cina dan mengganggu sistem perekonomian global. Tantangannya sekarang, meski telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama dekade terakhir, kenyataannya ada banyak masalah yang kompleks. Masalah yang dimaksud melambatnya pertumbuhan, meningkatnya utang, pergeseran demografi, permasalahan lingkungan, ketegangan perdagangan global, dan persaingan teknologi. Tantangan yang paling signifikan bagi perekonomian Cina adalah perlambatan pertumbuhan yang dulunya meledak. Secara historis, Cina mengalami tingkat pertumbuhan PDB 2 digit yang membuat heran dunia. Tapi angka ini sudah melambat secara signifikan nih sejak tahun 2010, bahkan diproyeksikan hanya mencapai 4,5% ke depannya. Perlambatan disebabkan oleh banyak faktor, termasuk menurunnya tingkat pengembalian investasi. Cina melakukan investasi besar-besaran pada infrastruktur, seperti jaringan kereta api berkecepatan tinggi dan bandara, yang pada awalnya mendorong pertumbuhan pesat Cina. Tapi, investasi ini kini menghasilkan keuntungan ekonomi yang semakin berkurang. Masalah lain adalah meningkatnya tingkat utang. Dan jika salah urus bisa menyebabkan krisis keuangan dan kemerosotan ekonomi yang tajam. Ditambah, industrialisasi dan urbanisasi yang sangat pesat di Cina udah menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Bisa dibilang, tantangan perekonomian Cina melampaui batas negaranya. Ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat juga mengganggu perdagangan dan rantai pasokan global yang imbasnya membatasi akses pasar. Memang dibandingkan dengan negara lain semisal negara G20, Cina adalah kunci karena mampu mendorong pertumbuhan di seluruh wilayah.
Dalam jangka panjang, perekonomian Cina yang telah menjadi mesin utama pertumbuhan regional dan global selama beberapa dekade diperkirakan akan melambat karena demografi yang tidak menguntungkan dan penurunan produktivitas. Permasalahan seputar perekonomian Cina tidak bisa diabaikan. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi sekarang menghadirkan tantangan-tantangan yang rumit dan saling berhubungan. Cina telah mencapai banyak hal dalam 40 tahun reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar. Namun perjalanannya masih panjang, baik dalam hal kebebasan ekonomi maupun politik. Dan untuk mengatasi masalah ini, perlu perencanaan strategis, reformasi ekonomi, dan kolaborasi internasional. Nah, kemampuan Cina untuk mengatasi kompleksitas ini tidak hanya akan membentuk masa depannya, tetapi juga mempengaruhi perekonomian global. Ya, meski begitu harus diakui, ekonomi Cina sangat menakjubkan. Bisa mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan bertransformasi menjadi raksasa ekonomi global.